Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Nito Ramdan Hidayat, yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia yang berlokasi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya mengikuti program Permata Sakti yang merupakan singkatan dari Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi. Nah, program ini pada dasarnya merupakan program pertukaran mahasiswa antar universitas di Indonesia, yaitu melalui kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia. Dan saat ini saya mengambil universitas tujuan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan di Universitas Negeri Yogyakarta, saya mengambil mata kuliah wisata dan budaya dalam kajian sejarah, yang tentu diampu oleh Ibu Diana Trisnawati MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan potensi wisata rumah budaya Rosyid. Baik, sebelum saya lanjutkan mengenai presentasi pengembangan potensi wisata rumah budaya Rosyid ini, simaklah video berikut ini. Nah, baik, sudah menyaksikan? Itulah sekilas kondisi rumah budaya Rosyid. Nah, rumah budaya Rosyid ini berlokasi di Jalan Cigadung Raya Tengah, nomor 42 Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Rumah budaya Rosyid ini dibangun pada tahun 2006, yang pada saat itu lahannya masih kosong dan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Kontur tanahnya yang miring dan ditumbuhi belukar. Lalu pada saat membangun rumah budaya Rosyid ini, mulailah dibangun fondasi-fondasi untuk mengubah kontur tanahnya agar menjadi rata. Dan tentu inilah menjadi cikal bakal dalam pembangunan rumah budaya Rosyid. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa rumah budaya ini disebut sebagai rumah budaya Rosyid? Dari penggalan kata Rosyid di sini adalah orang yang telah mendirikan rumah budaya ini, yaitu Bapak Rosyid. Bapak Rosyid sendiri dilahirkan di Parigi, Pangandaran, dan beliau mengaku sudah menyukai kesenian terkhusus seni lukis ini saat ia mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar. Ia mengatakan, bakat yang dimilikinya bukanlah merupakan turunan dari orang tuanya. Bapak Rosyid sendiri memiliki latar belakang seorang pelukis. Ia memulai mengumpulkan koleksinya sejak tahun 2006, dan akhirnya di tahun 2015 ia mendirikan rumah budaya Rosyid. Rumah budaya ini sebagai wadah edukasi, wadah informasi, dan hiburan yang tidak melupakan kelestarian budaya bernuansa Sunda, Jawa Barat. Tersedianya pertunjukan seni tradisi, dan bahkan modern, serta workshop mengenai melukis dan musik Sunda. Koleksi rumah budaya Rosyid ini terdapat alat-alat pertanian tradisional yang tentunya telah Bapak Rosyid koleksi dan mengandung unsur sejarah di dalamnya. Dan pasalnya, Bapak Rosyid ternyata seorang pelukis yang berlatar belakang seorang petani. Maka dari itu, alat-alat pertanian tradisionalnya mengandung banyak kenangan yang tersimpan. Selain menjadi tempat berkumpulnya para seniman, tempat ini juga suka dipakai untuk foto-foto prewedding dan dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata serta berfoto di rumah budaya Rosyid. Karena di era zaman milenial sekarang, banyaknya momen-momen di mana seorang pengunjung dalam mengunjungi suatu tempat itu mengabadikan momen-momennya untuk diposting atau diupload di akun media sosialnya. Tempat yang estetik dan ukiran kayu-kayu membuat tempat ini terasa asri dan bagus dijadikan potret untuk difoto. Di dalam rumah budaya Rosyid terdapat sebuah kafe atau warung kopi dan studio Rosyid yang makin membuat daya tarik pengunjung.
sehingga rumah budaya ini menjadi rumah budaya yang memiliki unsur kekiniannya, tapi tidak melupakan unsur-unsur budaya di dalamnya. Jika ingin mengunjungi rumah budaya Rosid ini, hanya perlu membayar uang parkir saja. Dan tentunya apabila ingin mengunjungi sebuah kafe atau warung kopi untuk membeli suatu makanan atau minuman, hanya perlu mengeluarkan uang yang sangat terjangkau, mulai dari 8.000 saja. Dengan adanya rumah budaya Rosid ini menjadi wadah kreativitas, inovatif, serta menjaga kelestarian budaya Indonesia di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat. Rumah budaya Rosid ini merupakan bagian dari jenis wisata seni. Mengapa demikian? Karena di dalam rumah budaya Rosid sendiri sini menyimpan ornamen-ornamen seni yang terdapat beraneka ragam jenisnya, mulai dari lukisan hingga peralatan pertanian seperti cangkul, cobek, alat bajak, sampai lesung berukuran besar yang terbuat dari kayu gelondongan. Dari Bapak Rosid yang mempunyai 2 anak tersebut mengaku mendapat ornamen tersebut dari kolektor seni. Namun tak sedikit yang mendapatkan dari kampung halamannya dan kemudian diboyong ke Bandung untuk dijadikan sebagai benda-benda yang mempunyai nilai edukasi dan unsur budaya di dalamnya. Nah, dan alasan mengapa rumah budaya Rosid ini didirikan. Menurut beliau mendirikan rumah budaya ini karena ingin mengenang masa lalu bersama kedua orang tuanya. Dan tentunya dalam pembangunan rumah budaya ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, untuk membentuk suatu tempat yang memiliki nilai seni dan edukasi. Yang kedua, mengangkat citra bangsa. Yang ketiga, memajukan nilai-nilai kebudayaan. Yang keempat, memupuk rasa cinta kepada tanah air. Yang kelima, memperkenalkan budaya lokal atau memperkenalkan budaya daerah lokal kepada para wisatawan yang datang. Lalu, yang menjadi faktor pendukung keberhasilan wisata rumah budaya ini diantaranya tersedianya objek dan menjadi daya tarik para wisatawan. Dari mulai ornamen-ornamen budaya masa lalu yang telah tertempel di dinding-dinding, dan juga adanya lukisan-lukisan yang menarik yang memiliki nilai daya tarik seseorang, sehingga tempat ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai hiburan untuk menikmati seni-seni yang telah disediakan. Selanjutnya, adanya fasilitas berupa sarana dan prasarana yang tentu menunjang di saat para wisatawan untuk menggunakan dalam rumah budaya Rosid ini. Di antaranya ada kafe atau warung kopi sebagai tempat beristirahat bagi para wisatawan, dan juga tempat beribadah untuk umat Islam, contohnya musola atau masjid. Dan adapun hal yang istimewanya di sini adalah perpustakaan ini, yang dimana para pengunjung dapat membaca dari buku-buku yang telah disediakan oleh Bapak Rosid. Dan yang menjadi kriteria daya tarik objek wisata di rumah budaya Rosid ini diantaranya yaitu adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan suasana lingkungan yang bersih, bahkan telah tersusun rapi dalam rumah budaya Rosid ini. Dan selanjutnya ada objek wisata budaya yang mempunyai daya tarik tinggi karena mempunyai nilai-nilai khusus dalam bentuk atraksi, kesenian. Bahkan Bapak Rosid sendiri mendirikan suatu bentuk bela diri, yaitu pencaksilat. Dan selanjutnya adalah kriteria kelayakan rumah budaya Rosid. Secara finansial, rumah budaya Rosid ini layak untuk bisa dikunjungi. Dengan biaya yang sangat terjangkau, tentunya dapat dikunjungi oleh para wisatawan dari kalangan mana saja, dengan tidak memperhatikan di kalangan konglomerat saja. Selanjutnya, rumah budaya Rosid ini memiliki kelayakan secara teknis, dikarenakan saat pengunjung datang disuguhkan dengan pengunjung menikmati suasana-suasana yang telah disediakan. Jadi mulai tempat beristirahat seperti kafe atau warung kopi, tempat beristirahat, dan juga untuk
tempat untuk membaca-baca buku. Dan ada pula tempat beribadah untuk umat Islam, yaitu musola. Dan selanjutnya rumah Budaya Rosyidin ini layak juga untuk kelayakan lingkungannya, dikarenakan tempat yang strategis dan juga tempatnya tidak meresahkan para warga sekitar, melainkan warga sekitar merasa nyaman dengan kehadiran rumah Budaya Rosyidin. Dimulai dari lingkungan yang bersih dan juga tempat-tempat yang tersusun rapi, yang menjadikan rumah Budaya Rosyidin ini menjadi banyak diminati dan banyak disukai oleh para pengunjung atau para wisatawan. Baik, demikianlah hasil presentasi mengenai pengembangan potensi wisata rumah Budaya Rosyidin. Mudah-mudahan dapat turut serta bermanfaat bagi yang menyaksikan dan juga dapat turut serta melestarikan budaya-budaya yang ada khususnya di Indonesia. Dan juga jangan lupa bagi wisatawan atau para pengunjung yang datang ke daerah Kota Bandung, jangan lupa mampir untuk datang ke rumah Budaya Rosyidin, karena rumah Budaya Rosyidin sendiri sangat cocok untuk dinikmati, bahkan untuk mengambil momen-momen penting, karena di sana banyak destinasi, ada spot-spot bagus untuk diabadikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.